Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi penyebab aki Yamaha Xeon sering tekor hingga saat ini masih menjadi polemik bagi para pengendaranya. Pasalnya hal tersebut tentu membuat konsumen merasa jengkel lantaran harus berulang kali mengecek atau bahkan mengganti aki dengan yang baru. Seperti yang kami lansir dari beberapa sumber, memang terasa menyebalkan dan banyak yang mengeluh dengan kondisi aki Yamaha Xeon yang terbilang boros. Bahkan meski hanya berdurasi 6 bulan pasca diganti baru, aki kembali rusak dan setrumnya tekor layaknya pemakaian yang sudah lama. Aki motor Yamaha Matic dalam hal ini, tidak sedikit dari pengguna Xeon yang mencari informasi terkait pemecahan masalah tersebut. Lebih tepatnya identifikasi masalah agar tidak berlarut-larut. Dari referensi yang kami telusuri, ada yang menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh autochoke yang selalu ada pada kondisi atau posisi on. Padahal kondisi tersebut tidak ada pengaruh pada aki, atau bahkan bisa terbantahkan dengan mudah. Sehingga bisa dipastikan bahwa bukan sumber dari masalah tersebut. Ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada beberapa masalah yang menjadi sumber listrik aki cepat terkuras. Pada saat kunci kontak dimatikan, ternyata arus listrik pada aki tidak sepenuhnya terputus dari perangkat kelistrikan. Pasca dilakukan pengukuran menggunakan voltmeter pada dua kabel kutub aki dalam keadaan aki dilepas, masih ada beban hambatan sebesar 675 ohm. Hal tersebut berarti masih ada perangkat aktif yang menguras sumber listrik pada aki. Meski kondisi kontak dalam posisi off, pada dasarnya penyebab aki tekor dikarenakan pemakaian arus lebih besar dari pengisian. Kebanyakan penyebab aki tekor biasanya motor yang jarang digunakan, otomatis jika motor jarang digunakan pengisian tidak akan maksimal. Sedangkan motor Xeon dalam keadaan mati pun masih ada arus yang keluar, sehingga lama-kelamaan akan menguras aki dan mengakibatkan setrum aki tekor. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan. Mungkin terbilang sangat sederhana, namun hal tersebut tidak akan mengulangi masalah aki tekor lagi di kemudian hari. Beberapa langkah dari solusi yang kami rangkum tersebut ialah dengan mengubah jalur kelistrikan dengan cara memperbesar suplai voltase pengisian ke aki. Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah langsam jangan terlalu rendah, agak lebih tinggi di 1500 ke atas. Namun, menaikkan arus pengisian dengan menaikkan langsam masih belum cukup. Kita robah jalur kelistrikan pengisian agar suplai arus ke aki lebih besar. Gimana caranya? Kita simak ya videonya. Kita lihat sebelum kita robah. Kita cek dulu berapa voltase yang ada di aki. Diketahui voltase kurang dari 13 volt. Jika voltase kurang dari 13 volt kemungkinan besar pengisian tidak akan maksimal. Bahkan voltase di angka 14 volt pun pengisian belum dikatakan normal, bahkan aki masih tetap tekor. Padahal jika di motor lain, voltase segini bisa dibilang sudah cukup, bahkan bisa dikatakan normal. Tapi motor Xeon ini beda lagi cerita ya. Voltasenya harus lebih besar. Kita buka dulu cover bagian depan. Untuk merubah pengisian dengan merubah jalur kabel, kita sobek bagian kabel bodi yang menuju kiprok spool dan jalur saklar lampu depan. Kita cari jalur kabel yang berwarna biru, kuning dan kuning merah yang disatukan.
Setelah ketemu kita potong dan pisahkan kabel yang berwarna kuning merah. Dan sambungkan kabel yang berwarna kuning merah. Setelah itu kita beralih ke atas di bagian saklar lampu atau soket-soket. Kita lihat dari jalur kabel yang berwarna kuning merah dari bawah masuk ke saklar lampu on-off dan keluaran dari saklar lampu on-off yang kabel warna biru kita sambungkan ke warna biru lampu senja. Dan kabel biru saklar lampu jauh dekat. Robahan sistem pengisian seperti ini yaitu untuk robahan di motor Xeon yang belum ada saklar on-off-nya. Dan syarat untuk merubah pengisian menjadi lebih besar diwajibkan untuk memasang saklar lampu on-off. Yang nantinya untuk fungsi sambung putus arus lampu ke kiprok. Dan untuk robahan sistem pengisian motor Xeon yang ada saklar on-off-nya, yang bawaan pabrik lebih simple lagi. Tinggal kita cari kabel kuning merah dan kuning polos yang disatukan. Tinggal potong dan pisahkan kabel yang berwarna kuning polos. Dan warna kabel kuning polos kita sambungkan ke kabel biru jalur lampu senja. Jika masih bingung masalah jalur kabel, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di gambar yang ada di akhir video. Setelah itu kita lihat perbedaan voltase yang sudah dirubah. Kita lihat perbedaannya jauh lebih besar kan? Dibanding sebelumnya. Di sini voltase sangat besar tapi jangan khawatir komponen lain jebol. Karena masih berada di titik aman, voltase masih di bawah 20 volt. Yang harus ditakutkan jika voltase loss volt. Jika dibuka gas voltase akan terus naik melebihi 20 volt bahkan bisa naik 30 volt bahkan lebih. Nah voltase yang seperti ini yang sangat berbahaya. Pengalaman saya untuk robahan seperti ini udah hampir 7 tahun dan hasilnya oke. Alhasil aki awet, tidak usah bolak-balik lagi ke bengkel. Yang tadinya 6 bulan sudah soak bahkan ada yang 2 bulan, sekarang setelah dirubah bisa awet sampai tahunan. Nah begitulah tutorialnya cara merubah kelistrikan. Bisa diterapkan di motor Xeon kesayangan teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video informasi selanjutnya seputar keluhan dan solusi motor Yamaha. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.